Allah mewariskan bumi ini kepada hamba-hamba yang dipilih. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini hanya damai, hanya akan mendatangkan manfaat, hanya akan menebarkan sesuatu yang sejuk kepada penghuninya manakala diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Mafhum mukhalafah, pengertian terbalik, bumi ini akan mendatangkan bencana besar manakala yang mengurus, yang mengelola itu bukan orang soleh, tetapi sebaliknya orang-orang yang durhaka kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Mujahidin Sumeneb, hadirin jamaah pengajian PCM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghendaki kita untuk terus istiqomah menuntut ilmu serta bersilaturahmi pada malam dan tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat baik kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan dapat menghantarkan kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian PCM yang dirahmati Allah, mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, atas nama keluarga besar Takmir Masjid Mujahidin Modern Islamic Center dan PDM Sumeneb, saya mengucapkan selamat tahun baru 1443 Hijriah. Mari kita jadikan momentum tahun baru ini sebagai energi dan semangat baru untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, pembacaan kalam wahyu ilahi yang akan dilantunkan oleh Yang Mulia Ustadz Muhammad Fajar SAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع
Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai salah satu bentuk proses dalam menuntut ilmu pengetahuan keislaman kita, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Marilah kita simak bersama tausiah dan pencerahan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yasin MHI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam was-sihhah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, baik dari jamaah pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kota dan jamaah masjid Mujahidin yang semuanya insyaallah berharap rahmat barakah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang dipilih untuk melanjutkan misi Rasulullah, menaburkan kebenaran di atas bumi Allah ini. Malam ini dalam kalender Hijriah, begitu terdengar suara adzan maghrib, kita telah berada pada tanggal 2 Muharram tahun 1443 Hijriah. Tadi malam ketika adzan maghrib juga kita masuk tanggal 1 Muharram. Tadi sebelum adzan maghrib masih tanggal 1. Perhitungan tanggalan Hijriah itu dimulai saat ghurub. Dan suasana ini dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita di berbagai belahan bumi untuk menggugah kita bersama. Beberapa tahun yang lalu, abad ini sebetulnya adalah abad kebangkitan dunia Islam. Sejak itu didengungkan, orang-orang yang anti kemajuan Islam mencari cara bagaimana agar umat Islam tidak mengenal kemajuan yang menjadi cita-cita dari Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan itu dirasakan oleh kita hari ini. Orang-orang yang memiliki kekuatan iman memiliki sebuah kepekaan spiritual. Kita diam, bukan berhenti untuk memikirkan agama Allah ini. Karena Allah mewariskan bumi ini kepada hamba-hamba yang dipilih. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini hanya damai
hanya akan mendatangkan manfaat, hanya akan menebarkan sesuatu yang sejuk kepada penghuninya manakala diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Mafhum mukhalafah, pengertian terbalik, bumi ini akan mendatangkan bencana besar manakala yang mengurus, yang mengelola itu bukan orang soleh, tetapi sebaliknya orang-orang yang durhaka kepada Allah. Apa yang terjadi hari ini, para bapak dan saudara sekalian? Tidak ada yang dapat membantah bahwa kita tidak mampu untuk menggunakan nalar apapun kecuali dengan izin Allah. Musibah ini bukan musibah lokal, tetapi musibah yang sudah mendunia. Karena itulah penting di saat kita pergantian tahun Hijriah ini untuk melakukan muhasabah. Muhasabah itu bisa pribadi, tetapi akan lebih penting lagi manakala muhasabah itu dilakukan secara berjamaah. Karena agama ini diajarkan dengan cara berjamaah. Rasulullah berdakwah tidak sendiri. Keluarga Rasulullah menjadi pendukungnya, Siti Khadijah, sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dari generasi muda, Ali bin Abi Thalib, semua menjadi pendukung dakwah Rasulullah. Dan momen pergantian tahun ini kita akan melihat sejarah. Kenapa dimulai dari bulan Muharram? Waktu itu terjadi banyak usulan dari para sahabat untuk dimulai dari kelahiran Rasulullah dan wafat Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengusulkan di bulan Ramadan, tetapi seorang sahabat yang sangat bijaksana, Umar bin Khattab, dimulai dari hijrah Rasulullah yang sebetulnya bukan bulan Muharram tetapi bulan Safar. Tetapi Bait Aqabah, 75 orang Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah, siap pendukung dakwah Rasulullah. Dia kembali ke Madinah dan sahabat secara bergelombang ke Madinah. Ada seorang sahabat yang sangat setia menyertai Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang mengganti tempat tidur Rasulullah seorang pemuda yang sangat pemberani, sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Kita akan introspeksi hari ini, apakah ada satu gerakan yang melibatkan anak muda seperti Ali bin Abi Thalib yang pemberani? Apakah ada agnia orang yang bercukupan untuk memperjuangkan agama Allah ini, untuk kemudian berjuang di jalan Allah dengan melakukan hijrah? Apakah ada seorang wanita sehebat Siti Khadijah dan banyak pendukung-pendukung dakwah itu yang melibatkan jamaah? Karena itulah kita melakukan sholat berjamaah itu adalah contoh dari Rasulullah secara ritual keagamaan, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan sosial. Karena itulah pada malam ini kita renungkan, para bapak dan saudara sekalian, di dalam Al-Quran surat At-Taubah
ayat 20. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ada 3 tipe, ada 3 kecenderungan kepribadian. Manakala 3 kepribadian ini dimiliki, baik dimiliki secara pribadi, dimiliki apalagi secara berjamaah, maka tinggal berapa langkah lagi seruan adzan hayya 'alal falah itu akan terwujud. Orang-orang perserikatan biasanya sudah memiliki satu tekad, hidup ini harus punya cita-cita. Cita-cita itu adalah mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Untuk menuju pada Islam yang sebenar-benarnya itu membutuhkan proses. Sementara untuk menuju kepada kesempurnaan itu, Rasulullah telah memberikan contoh betapa beratnya menyampaikan kebenaran itu. 13 tahun para bapak dan saudara sekalian, para ibu, Rasulullah di Mekah itu dihujat, diboikot, diintimidasi, disiksa, dibunuh 13 tahun. Karena itulah kemudian Allah mengingatkan 3 kriteria ini harus ada pada diri kita manakala kita akan mencontoh Rasulullah di dalam berdakwah itu. Innalladzina amanu, orang-orang yang konsis. Apakah ada orang yang tidak konsis? Banyak, terlalu banyak. Kalau kita baca di surat kabar, kita buka lagi YouTube, bagaimana kondisi hari ini orang-orang yang tidak konsis itu? Wa yubi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual prinsip kebenaran dalam dirinya itu dengan harga dunia yang sangat-sangat murah. Tidak akan pernah rela orang-orang di luar sana itu terhadap kemajuan yang akan diraih oleh Islam ini. Dia ciptakan segala macam cara untuk meretakkan, mencabik-cabik ukhuwah, merusak pemahaman tentang bagaimana berislam secara benar. Muncul lagi sekarang ada agama baru, agama Bahai. Sebelumnya lagi muncul ada kalimat radikalisme. Umat Islam yang baik-baik dilihat, dilirik. Itu yang terjadi. Dan itu jauh sebelum hari ini. Cara mereka seperti itu. Menjauhkan umat Islam dari mengamalkan ajaran agamanya secara konsis. Karena itu Allah menyebut innalladzina amanu, orang yang mengemban amanah Allah, yang memakmurkan agama Allah, yang menjadi pewaris bumi ini, pertama disebut adalah orang-orang yang amanu, orang-orang yang konsis di dalam keimanannya. Kita bertanya para bapak, ada apa dengan orang beriman? Allah sendiri mengatakan bahwa orang-orang beriman itu asyaddu hubban lillah, amat cinta luar biasa kepada Allah. Sekelas Bilal bin Abi Rabah yang baru saja beberapa hari dia masuk Islam, dia pertahankan itu identitas keimanannya itu
walaupun ditimpakan di dadanya batu besar, di tengah panas yang luar biasa, tetapi ada orang yang membebaskan waktu itu. Orang-orang yang konsis juga. Nah, ini pelajaran yang sangat penting buat kita, bahwa modal utama itu adalah asyaddu hubban lillah, amat cinta yang luar biasa kepada Allah. Itu ciri orang yang beriman. Innal ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kita akan mengukur sekarang di awal tahun ini, apakah dalam perjalanan ini kita sudah memiliki kepekaan spiritual, atau biasa-biasa saja. Biasalah. Pandemi itu kan tiap tahun katanya. Wabah itu kan tiap tahun. Bukan. Bi anna rabbaka awhalaha. Semuanya ini ada rencana Allah untuk melakukan muhasabah, untuk introspeksi diri. Kesalahan apa yang dilakukan oleh kita, sehingga Allah memberikan kepada kita ini tabzir, peringatan, agar berhenti melakukan kesalahan. Bagi kita di tempat ini, para jamaah yang insya Allah sudah terpelihara kualitas iman kita, tapi di tempat lain, Masya Allah. Nah, jika kita ada perasaan ingin membela agama ini, itu namanya ghirah. Beruntung orang yang memiliki rasa ingin membela itu. Jangan begini cara berislam. Ghirah namanya. Cemburu agama. Ini luar biasa ini kalau ada dalam diri kita itu ada perasaan ghirah. Bagaimana mengubah peta berumat, beragama, berislam, beriman ini? Itu namanya ghirah. Dan itu yang ditanamkan Rasulullah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah, Madinah ada di utara, tapi Rasulullah ke selatan, ke Gua Thur. Luar biasa. Kalau pernah datang ke Gua Thur itu, Masya Allah, seorang wanita bernama Asma binti Abu Bakar mengirim makanan, tersiok-siok di atas puncak gunung sana itu. Berjalan dari Makkah ke Madinah dengan rute yang tidak pernah dijalani banyak orang, menghindar dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Sempat dipatuk tangan Abu Bakar, la tahzan innallahu ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Kalau tidak kena ghirah. Nah, sementara umat Islam sekarang apa ada ghirahnya? Biasa-biasa sajalah. Na'udzubillah. Allah menyebutnya dalam surah At-Taubah ayat 20, innal ladzina amanu. Baru menyebut wahajaru wajahadu, 3. Amanu, hajaru, jahadu. Tidak terpisahkan itu. Setelah timbul keimanan yang luar biasa, maka kemudian hajaru, ingin mengubah hijrah rohaniyah. Yang kemudian kalau kita lihat Ustadz Adi Hidayat itu, apa itu hijrah? Hijrah itu pindah dari tadinya tidak aktif menjadi aktif beribadah. Yang tadinya tidak khusyuk menjadi khusyuk, mengupayakan menjadi khusyuk. Yang tadinya sholatnya tidak berjamaah menjadi berjamaah. Yang tadinya dingin-dingin saja untuk memperjuangkan agama ini, timbul ghirah, hajar, hijrah, menuju kepada kesempurnaan. Di awal tadi, warga Perserikatan kita harus punya cita-cita.
menuju Islam yang sebenar-benarnya. Bagaimana Islam yang sebenarnya itu? Ditunjukkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 108. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kita untuk menuju kepada Islam yang sebenarnya itu tidak parsial. Mana yang disenangi diambil, mana yang tidak disenangi dibiarkan. Padahal Islam itu adalah satu kesatuan utuh. Baik urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan kemasyarakatan, urusan keumatan ada dalam bingkai ajaran syariat agama Allah. Dan Rasulullah telah melakukan itu ketika ada di Madinah selama 10 tahun. Madinah ini ada belakangnya namanya Madinah Al-Munawwarah. Kota yang bersinar, dapat barakah dari Allah. Kenapa dapat barakah dan bersinar itu? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96. Seandainya sebuah negeri, sebuah kawasan, sebuah penduduk penghuninya itu orang yang amanu, balik lagi ke amanu, orang yang konsis. Rasulullah setiap subuh itu nguji keimanan para sahabat. Kaifa asbahtum? Hei sahabat, bagaimana keadaanmu pagi ini? Asbahna mu'minina billah, kata sahabat itu. Tiap pagi Rasulullah, kami ini semua orang yang memelihara kualitas keimanan kami, wahai Rasulullah. Rasulullah senang itu. Asbahna mu'minina billah. Wattaqau, orang yang senantiasa lurus, jujur, orang yang konsis, orang yang selalu di jalan Allah. La fatahna alaihim, diberikan barakah dari langit dan dari bumi tempat berpijak ini. Walakin kadzabu, tetapi jika kamu sudah berbuat kebohongan, tahu ini halal, tahu ini haram, dilanggar itu yang namanya haram itu, dikerjakan justru. Ini perintah tidak digubris. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan datang keresahan. Apakah ini akan berlanjut? Bisa berakhir jika kembali sesuai dengan aturan Allah. Mau diperpanjang lagi sampai 100 kali perpanjangan, tidak mungkin selesai. Panjang lagi. Ini sekarang mau diperpanjang lagi apa tanggal berapa itu? Sampai 10 kali, 100 kali perpanjangan tidak bisa. Syaratnya adalah bagaimana kita kembali kepada ajaran agama Allah. Jamaah rahimakumullah, momentum awal tahun Hijriah ini ada orang yang merayakan dengan cara-cara tertentu, ya bisa saja. Tapi kita punya visi sebetulnya yang tepat seperti apa itu pergantian tahun itu. Buka lagi, bagaimana dengan Muharram? Oh, di bulan Muharram ini ternyata Rasulullah memperbanyak saum, memperbanyak ibadah. Ada dengan kembang api, ada dengan cara macam-macam. Belum lagi kalau di pedalaman Jawa itu sesuatu yang sangat jauh dari ajaran. Nanti ada tanggal 10 Muharram, namanya Asyura. Jadi sebelum puasa Ramadan itu diwajibkan, dulu Asyura itu wajib, tetapi kalau sudah Ramadan sudah diwajibkan maka itu menjadi sunnah. Tapi ada yang tidak sendirian tanggal 10,
tanggal 9-nya juga dan tanggal 10-nya. Oh, tidak tinggal 2, 9, 10 dan 11. Mau milih yang mana? Kalau kita dibuka-buka lagi pendapat tarjih itu rupanya 3-nya lebih baik kalau kita memilih 9, 10 dan 11. Tidak salah kalau 9 dan 10. Tidak salah kalau tanggal 10-nya. Tidak salah. Jadi itu yang paling pokok. Nah, setelah itu kita bermuhasabah, merencanakan perjalanan tahun 1453 itu harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mangkana yaumuhu khairan min amsi wa huwa rabihun. Siapa yang hari ini bisa diterjemahkan dengan hari itu bulan, tahun, lebih baik. Saya katakan kepada santri saya, cobalah subuh itu bangun. Syukur-syukur kalau jam 3 sudah bangun, sholat malam. Dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Fadilahnya luar biasa. Dilanjutkan dengan sholat sunat syuruknya. Lanjutkan dengan doanya. Maka akan dibukakan barakah, la fahtahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Karena itu sesuatu dimulai dari awal. Jadi merencanakan sesuatu di awal. Nah, sekarang saatnya kita merencanakan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan memperpanjang hidup di dunia ini, sebab orang yang hari ini, orang yang wafat itu tidak harus sakit ternyata. Kemarin lusa, seminggu yang lalu masih ngomong-ngomong, tiba-tiba sudah innalillah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berada di pergantian tahun 1443 Hijriah ini. Isyarat dari Allah untuk perjalanan ke depan harus lebih baik, lebih sempurna, grafiknya meningkat. Baik urusan pribadi kita dengan Allah maupun urusan-urusan yang sifatnya adalah keumatan, yaitu berjamaah. Teman-teman di Perserikatan rasanya rindu untuk ingin bertemu terus, tetapi suasananya tidak mendukung, dan mudah-mudahan secepatnya ini berakhir. Di Masjid Mujahidin ingin sering ketemu, tetapi suasananya mudah-mudahan segera berakhir semuanya. Sudah datang waktu Isya, kita terbiasa untuk sholat tepat pada waktu, dan kita akhiri bersama-sama dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan barokah kita di tahun ini akan kita terima bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah waktu sedikit, 1 menit 2 menit. Di depan saya ada buku yang cukup menarik. Ternyata akan diberikan, tetapi kalau bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama untuk buku 1. Tadi qari itu membaca surat At-Taubah ayat 36. Ada kalimat isna asyara syahran. Apa terjemahan dari isna asyara syahran? Yang bisa menjawab dapat buku 1. Kan tadi sudah dibacakan oleh qari itu. Isna asyara syahran. Itu yang pertama. Ada yang bisa menjawab? Wah, ini gimana? Ada yang ngacung?
Pak Gani. Isna asyara syahran. 12 bulan. Alhamdulillah. Yang ustadz yang jawab pasti benar. Saya seharusnya tidak ustadz yang menjawab. Iya. Gimana? Dibatalkan apa disahkan? Didis. Ya sudah, dia di rumah sudah punya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan Rasulullah itu melakukan baiat Aqabah? Tadi saya terangkan sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah melakukan bait Aqabah, ada 75 orang Madinah. Kapan itu? Bulan apa maksudnya? Ya, Rasulullah itu hijrah bulan Safar, tapi sebelumnya ada namanya Bait Aqabah, itu di Mekah, ada 75. Bulan apa itu? Siapa namanya? Tommy, bulan apa? Bulan Muharram. Betul, bulan Muharram. Jadi Bait Aqabah Muharram, Safarnya itu Rasulullah hijrah. Sudah dapat ya? Ya, mohon maaf tinggal satu, minta waktu diabadikan barangkali. Ya. Tinggal satu lagi pertanyaannya. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu bersama sahabat yang sangat setia. Tolong disebut, sangat gampang, tapi siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Pak Irsan, ya silakan Pak Irsan. Pak Irsan silakan maju, mau diabadikan. Sebetulnya semuanya bisa, tapi karena bukunya 2. Sudah selesai. Terima kasih atas pencerahan dan tausiah yang telah disampaikan. Saya Hoirul Anwar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.